Kok bisa sepi ya? Terus yang kita lihat dari kejauhan tadi apa? Aku harus segera mengambilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya baik-baik saja, sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Pengorbanan Merapi. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu, agar mengerti alur ceritanya. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisahnya, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Ayu, gimana kondisi kamu? Tanyaku kepada Ayu. Saat aku menanyakan kondisinya, ia malah beranjak dari duduknya, berjalan ke depan sembari membelakangi kami semua. Dia hanya diam tanpa mengucapkan satu penggal kata pun. Namun kali ini raut wajahnya begitu tenang, seperti tidak ada beban di pikirannya. Dia berjalan dan kemudian berhenti sembari memandang ke arah langit yang saat itu kondisinya gelap pekat tanpa adanya bulan ataupun bintang yang menerangi. Ayu, panggilku pada si Ayu. Lagi dan lagi, Ayu tidak mengindahkan ucapan aku. Aku kemudian meminta bantuan si Agung untuk bisa mendekati Ayu. Khawatir hal buruk sedang menimpa diri Ayu. Gung, tolong samperin Ayu, ucapku pada si Agung. Iya Yan, ucap si Agung. Agung pun kemudian menghampiri si Ayu. Agung memeluk pundak si Ayu dengan keras, sembari mengatakan kalimat yang cukup meneduhkan. Semua akan baik-baik saja, Dek. Percaya sama aku, ucap si Agung. Hati-hati, ucap Ayu lirih. Agung pun kemudian menepuk pundak Ayu untuk kedua kalinya. Barulah setelah itu Ayu tersadar. Ia menunjukkan sikap kebingungannya. Loh, kok aku di sini? Tanya si Ayu. Kita di pos 2 yuk, ucapku kepada si Ayu. Kita mau ke puncak Merapi bukan? Tanya si Ayu. Iya benar. Dan saat ini kini baru sampai di pos 2. Perjalanan masih sangat panjang, ucapku pada Ayu. Ya udah, ayo cepat-cepat kita jalan lagi, ucap si Ayu lagi. Sepertinya Ayu sudah kembali ke dirinya sendiri. Aku sampai detik ini tidak bisa memahami dengan baik sikap yang ditunjukkan oleh si Ayu. Terkadang dia mewujudkan sikap biasa, namun kadangkala ia menunjukkan sikap dingin hingga membuat kami semua kebingungan. Oke, semua aman ya? Tanya aku pada teman-temanku. Aman, ucap semuanya. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya, yaitu Watu Gajah. Perjalanan menuju Watu Gajah jika ditempuh dari pos 2 memakan waktu sekitar kurang lebih 1 jam. Kali ini kami berjalan lebih cepat dari sebelumnya, agar tujuan kami yaitu puncak bisa kami raih dengan segera. Kami pun berjalan dengan semangat. Semua teman-teman menunjukkan sikap yang semestinya. Rasa semangat tergambar jelas dari diri mereka semua. Di sisi lain, aku memikirkan perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Ayu selama pendakian ini. Sejak di base camp, dia menunjukkan sikap yang baik
tidak ada kejanggalan yang ditunjukkannya. Hingga akhirnya dia mendadak diam dan dia selalu tahu bisikan yang aku dapatkan ataupun kejanggalan yang selalu aku alami. Seolah-olah dia pun mengalami hal yang sama. Ternyata benar. Dia memiliki kelebihan yang sebelumnya tidak aku ketahui. Apakah semua perubahan sikap yang ditunjukkan Ayu ada kaitannya dengan tujuan utama dia ikut dalam pendakian ini, yaitu pusaka yang diminta oleh ayahnya, yang entah lokasinya berada di mana? Atau ada alasan lain yang mendasari perubahan sikap Ayu yang terkesan tiba-tiba dan tidak nampak natural? Aku pun bertekad untuk bisa membalikan Ayu ke sikapnya yang sebenarnya. Saat itu, Ayu telah kembali ke sikapnya di awal, setelah Agung menepuk pundaknya 2 kali. Aku harus bisa memanfaatkan situasi ini dengan baik. Aku harus bisa mencegah Ayu mencari pusaka itu. Dan aku harus bisa membuat Ayu tetap dalam kesadarannya. Aku berharap semuanya akan tetap baik-baik saja. Sebab rasanya tidak mungkin jika aku mengajak seluruh teman-temanku untuk turun tanpa sampai di puncak. Terlebih lagi, pendakian ini menjadi salah satu pendakian bersejarah bagi semua teman-temanku. Karena ini adalah kali pertama bagi kami semua. Aku tidak boleh mengacaukan semuanya, ucapku dalam hati. Selama Ayu masih dalam kesadarannya, semuanya akan tetap dalam kondisi baik-baik saja. Namun aku harus terus mengawasinya, agar semua hal buruk tidak menimpa kami semua dalam pendakian ini. Setelah aku memastikan semua kondisi teman-temanku, aku pun mengajak mereka untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju pos Watu Gajah, yang bisa ditempuh dalam waktu yang tidak begitu lama, yaitu kurang lebih 1 jam dari pos 2. Perjalanan dari pos 2 menuju Watu Gajah, treknya cukup ekstrim, namun masih tetap bisa dilalui oleh para pendaki. Di Watu Gajah ini, ada sebuah batu yang besar, dan beberapa pohon kecil rimbun. Watu Gajah adalah tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Biasanya banyak pendaki yang mendirikan tendanya di pos Watu Gajah ini. Meski demikian, kami semua belum memutuskan apakah akan mendirikan tenda di Watu Gajah atau terus melanjutkan perjalanan menuju puncak Merapi. Sebab kami sedari tadi sudah sering melakukan istirahat di sepanjang jalur pendakian Merapi ini karena beberapa sebab. Untuk posisi perjalanan kami, yang semula Ayu berada di posisi paling depan, kini aku gantikan dia, sehingga posisiku kini paling depan. Kemudian disusul Roni, Rama, Ayu, dan juga Agung yang berada di barisan paling belakang. Meskipun Agung ada sedikit rasa takut karena kejadian yang sebelumnya kami alami, namun dia berusaha sebaik mungkin untuk bisa mengontrol rasa takut yang menyelimutinya. Sementara si Roni dan Rama adalah 2 orang yang tidak pernah merasakan gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang ada di jalur pendakian Merapi ini. Mungkin karena mereka berdua memang benar-benar enjoy dalam perjalanan ini, sehingga tidak ada tekanan ataupun lainnya yang membuat mereka merasakan takut. Aku cukup lega akan hal tersebut. Setidaknya tidak semua dari kami diganggu oleh penunggu jalur pendakian Merapi ini. Aku pun kemudian mencoba memberikan semangat kepada semua anggota dalam perjalanan menuju pos Watu Gajah ini. Semangat-semangat! 1 jam lagi kita sampai di Watu Gajah, ucapku kepada teman-teman. Tapi masih jauh dari puncak, ucap Rama meledek. Gak apa-apa, jauh asal semangat hati dan pikiran tidak penat, ucapku menimbali candaan si Rama.
Kami pun berjalan dengan santai, tidak begitu cepat dan tidak begitu lambat. Kami semua ingin memastikan bahwa di dalam perjalanan ini, semua anggota enjoy dan tidak memikirkan hal pelik lainnya. Kita harus enjoy, ucap si Roni. Aku sih setuju, ucapku pada Roni. Yuk semangat-semangat, ucap teman yang lainnya. Tak terasa 30 menit sudah kami berjalan melewati pos 2 menuju pos Watu Gajah. Itu artinya 30 menit lagi kami semua akan sampai di tempat tujuan. Tentu kami sudah tidak sabar. Kami yakin banyak pendaki lain sudah mendirikan tenda di sana. Terlebih lagi sebelum kami ada beberapa pendaki yang melewati kami. Dan tentu mereka sudah sampai di Watu Gajah. Kami hanya berharap akan ada tanah kosong yang bisa kami gunakan jika sewaktu-waktu kami berubah pikiran ingin membuat tenda di Watu Gajah itu. Guys, kita mau ngecamp di Watu Gajah atau lanjut? Tanyaku pada teman-teman. Lihat kondisi di sana aja nanti. Jika memungkinkan, bolehlah kita bangun tenda di Watu Gajah, ucap si Rama. Kalau yang lain gimana? Kami manut aja, ucap teman yang lainnya. Kami semua pun terus berjalan menuju pos Watu Gajah. Dari kejauhan, kami sudah melihat gemerlap lampu senter yang tergantung di atas tenda-tenda milik para pendaki. Itu tandanya banyak pendaki lain yang bermalam dan memutuskan membangun tenda di Watu Gajah. Lihat itu, banyak pendaki yang bangun tenda di Watu Gajah. Ayo kita harus lebih semangat lagi, ucapku pada teman-teman. Benar loh, banyak yang bangun tenda di sana. Ayo, ucap yang lainnya. Kami pun merasa senang saat melihat keramaian pernak-pernik lampu dan tenda para pendaki yang terlihat dari kejauhan. Itu artinya banyak pendaki lain yang sama seperti kami melakukan pendakian ke Merapi tepat di malam hari. Kami pun kemudian mempercepat langkah kami untuk bisa segera sampai di pos Watu Gajah. Kami ingin merasakan kembali keramaian yang biasa kami rasakan di rumah. Sejak masuk ke base camp Merapi, kami terus dihantui kejanggalan-kejanggalan yang tak kunjung selesai. Kami juga tidak menjumpai pendaki lain. Sekalian kami bertemu dengan pendaki lain, sikap mereka sangat aneh. Layaknya bukan seorang pendaki biasanya. Oleh karena itu, saat melihat keramaian dari arah Watu Gajah, kami benar-benar senang dan tidak sabar untuk segera sampai di pos Watu Gajah. Di sisi lain, aku juga mencoba memastikan kembali kondisi Agung dan juga Ayu. Aku pun kemudian menanyakannya kepada mereka untuk memastikan kembali. Ayu, Agung, kalian aman? Tanyaku pada mereka. Kami aman, kamu tenang saja, ucap si Agung. Tolong jaga Ayu terus, Gung, ucapku lagi. Oke, siap. Aku pun lega setelah memastikan bahwa kondisi mereka baik-baik saja. Aku berharap tujuan utama Ayu untuk mencari pusaka yang diminta ayahnya itu tidak ia jalankan, agar keselamatan kami semua pun dapat dipastikan aman. Sebab kita tidak pernah tahu makhluk penghuni Merapi akan sekejam apa jika ada penyimpangan terjadi di wilayahnya. Terlebih lagi, Merapi adalah gunung yang sangat aktif. Ia kerap kali meletus dan memberikan dampak besar bagi warga yang tinggal di dekat gunung itu. Oleh karena itu, aku tidak ingin hal buruk terjadi di dalam pendakian ini. Kalian kalau capek bilang ya, kita bisa berhenti untuk istirahat dulu, ucapku pada teman-teman. Istirahatnya saat di Watu Gajah aja, Yan. Sudah nanggung nih, ucap si Rama. Iya betul,
Di sana kan ramai, jadi kita akan lebih nyaman jika beristirahat di Watu Gajah, ucap si Roni menimpali. Ya udah, kita istirahat di Watu Gajah aja nanti, ucapku lagi. Kami pun kemudian terus berjalan menuju Watu Gajah. Tinggal beberapa menit lagi, kami semua bisa sampai di sana. Kami sudah tidak sabar. Setelah lelah berjalan, akhirnya kami pun sampai di Watu Gajah. Namun, pemandangan di depan kami benar-benar membuat kami tidak bisa berpikir apapun. Kami hanya bisa terdiam dengan kenyataan yang ada di hadapan kami. Pos Watu Gajah sepi tanpa ada satu orang pun yang singgah di sana. Keramaian yang kami lihat dari kejauhan nyatanya hanya bayangan semu semata. Semua sirna entah kemana. Anehnya, kejadian ini kami saksikan semua tanpa terkecuali. Loh, kok sepi? Tanya si Rama. Padahal dari jauh, kita melihat kalau Watu Gajah ini ramai loh. Tanya si Roni. Benar-benar aneh, ucap si Rama lagi. Kok bisa sepi ya? Terus yang kita lihat dari kejauhan tadi apa? Tanyaku. Aku sendiri pun tidak tahu. Ini benar nyatakah? Ucap si Roni. Yan, mistiskah ini? Tanya Agung seketika. Bukan. Mungkin saja kita salah lihat. Karena kan kita hanya melihat dari kejauhan. Mungkin karena kita terlalu lelah atau sudah ngantuk, makanya kita sampai salah lihat. Ucapku mencoba menenangkan semua teman-temanku. Tapi kalau misal salah lihat, nggak mungkin lah kita semua salah lihat. Ya nggak? Tanya si Agung. Ya kan kita lelah dan ngantuk sama-sama. Jadi mungkin saja fokus kita terpecah semua. Ucapku pada teman-teman. Aku pun mencoba untuk menenangkan semua teman-temanku yang terlihat panik. Karena kejadian di Watu Gajah ini, Roni, Rama, dan Agung nampak gelisah dengan kejadian ini. Namun hal berbeda ditunjukkan oleh sikap Ayu. Ia seolah-olah tidak merasa kaget akan kejadian ini. Ia seakan-akan sudah tahu bahwa di Watu Gajah memang tidak ada satu orang pun. Namun, aku tidak mungkin berpikiran buruk. Fokusku saat ini adalah menenangkan semua anggotaku, agar mereka meyakini bahwa apa yang dilihat benar-benar salah. Meskipun aku sendiri yakin bahwa apa yang dilihat saat dari kejauhan tadi benar-benar keramaian, dan keramaian tersebut berasal dari pos Watu Gajah. Namun aku tidak boleh menambah beban dari teman-temanku. Aku tidak ingin terus-menerus berpikiran negatif, karena tentu hal tersebut akan berdampak pada pendakian kami saat ini. Aku pun berpikir bahwa sebaiknya perjalanan dilanjutkan. Artinya tidak jadi berhenti dan beristirahat di Watu Gajah. Sebab pemikiran buruk tentang tempat ini sudah membayang-bayangi semua teman-temanku. Lanjut jalan aja yuk daripada di sini, ucapku. Semua teman-temanku hanya terdiam saat aku mengatakan hal tersebut. Sepertinya mereka masih belum menyangka jika pos Watu Gajah akan sepi saat ini. Aku pun mencoba menegur mereka kembali untuk mengembalikan konsentrasi mereka. Halo, jalan lagi aja yuk ke pos selanjutnya, ucapku sedikit meninggikan nada. Kemana? Tanya si Rama tersadar dari lamunannya. Jalan lagi ke pos Pasar Bubrah, ucapku pada si Rama. Ayo, aku sudah tidak nyaman di sini, ucap si Roni. Agung, ayo, ucapku lagi. Iya, ayo. Kami pun kemudian bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju pos Pasar Bubrah.
Bukannya pos pasar Bubrah mengandung banyak misteri di dalamnya? Tanya si Roni. Kalau kita ketemu pasar di sana bagaimana? Tanya si Rama. Kita pasti nggak akan selamat, ucap si Roni. Benar, kita mungkin saja bisa selamanya terperangkap di sana, ucap si Rama lagi. Hes, nggak boleh bilang begitu. Kita harus tetap berpikiran positif, ucapku pada teman-teman. Tapi kan banyak orang yang mengatakan bahwa pasar Bubrah kerap kali menyesatkan para pendaki, atau bahkan banyak pendaki yang kerap kali melakukan transaksi di sana. Padahal di pasar Bubrah tidak benar-benar ada pasar di dalamnya, ucap si Rama lagi. Jujur, aku nggak bisa tetap berpikiran positif, ucap si Roni. Lalu kalian mau berhenti naik dan memilih turun? Tanyaku pada temanku. Kita sudah sampai sejauh ini. Akan sayang jika kita nggak sampai puncak, ucap si Agung. Kalau kalian turun, aku akan tetap melanjutkan pendakian, meskipun harus sendirian, ucap si Ayu dengan begitu tegas. Jujur, di satu sisi aku ingin turun. Namun di sisi lainnya, kita sudah sejauh ini. Gak mungkin jika kita turun begitu saja, ucap si Roni. Tapi aku pengen turun, ucap si Rama. Mau sendirian? Tanyaku kepada Rama. Rama pun hanya terdiam saat aku mengatakan hal tersebut. Semua teman-temanku tidak memiliki alasan kuat untuk langsung turun ke bawah. Alasan hal mistis belum bisa dijadikan sebagai alasan kuat untuk kami semua turun. Kita putuskan saja, mau naik apa turun? Tanyaku pada teman-temanku. Naik, ucap si Agung dan Ayu. Naik aja, ucap si Roni. Ya udah, aku nurut kalian aja, ucap si Rama. Ya udah, kalau begitu kita lanjut naik. Tapi aku mohon, buang pikiran negatif kalian. Jangan pernah berpikiran bahwa kita akan tersesat di sana ataupun pikiran-pikiran jelek lainnya. Kita harus optimis bahwa semua akan baik-baik saja. Ucapku mencoba meyakinkan semua teman-temanku. Ya udah, ayo, ucap semua teman-temanku. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos pasar Bubrah dengan segala pertimbangan. Kami berjalan cukup cepat agar kami bisa segera melewati pasar Bubrah. Perjalanan menuju pasar Bubrah dari pos Watu Gajah tidak begitu jauh. Waktu yang harus ditempuh kurang lebih sekitar 30 menit. Jalur yang ditempuh dari Watu Gajah menuju pasar Bubrah cukup datar, sehingga hal tersebut sangat memudahkan pendaki untuk segera sampai di pos pasar Bubrah. Hanya diperlukan waktu sebentar untuk sampai ke pasar Bubrah. Di pasar Bubrah inilah biasanya menjadi pilihan pertama pendaki mendirikan tenda. Di pasar Bubrah tidak ada pohon sama sekali, hanya lapangan batu kerikil membentang. Meski demikian, kami semua belum memutuskan apakah akan mendirikan tenda di pasar Bubrah atau tetap melanjutkan perjalanan menuju puncak Merapi. Karena jalur pendakian yang cukup landai, perjalanan menjadi terasa ringan. Lelah yang sebelumnya kami rasakan cukup terobati, meskipun pikiran kacau masih menyelimuti perasaan kami semua. Meskipun terasa berat menjadi seorang leader dan di dalam pendakian ini, namun aku berusaha untuk terus memberikan semangat kepada teman-temanku. Tujuan kami datang ke Merapi adalah untuk bersenang-senang. Oleh karena itu, kami semua harus merasa senang dengan pendakian ini. Jangan sampai ada penyesalan karena pendakian tidak berjalan mulus sesuai dengan angan-angan kami semua. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit,
Akhirnya kami pun sampai di Pasar Bubrah. Di Pasar Bubrah ini ada beberapa pendaki yang sudah mendirikan tenda. Ada 2 tenda yang berdiri di tanah lapang di Pasar Bubrah ini. "Istirahat di sini aja yuk," ucap si Ayu. "Boleh, yang lain gimana?" tanyaku. "Kalian yakin di sini?" tanya si Roni dan si Rama. "Kenapa tidak?" ucap si Ayu. "Ya udah, aku nurut kalian saja," ucap si Roni dan Rama. Waktu pun sudah menunjukkan pukul jam 2 pagi. Kami kemudian memutuskan untuk membangun tenda di Pasar Bubrah. Kami mendirikan 2 tenda. 1 tenda laki-laki, 1 tenda untuk Ayu. Kami pun saling bekerja sama untuk membangun tenda tersebut sehingga akan cepat terpasang. Setelah selesai, kami tidak langsung beristirahat, melainkan kami lebih dulu membuat kopi hangat sekaligus membuat mie rebus untuk mengganjal perut kami yang sudah mulai keroncongan. Di sini kami saling bagi tugas, sehingga makanan dan minuman yang kami inginkan pun lekas selesai disediakan. Kami pun bergegas untuk menyantapnya. Setelah selesai, kami semua memutuskan untuk beristirahat. Kami berencana untuk naik ke puncak di jam 4 subuh, supaya kami bisa sampai sebelum sunrise datang. Kami memang berniat untuk melihat sunrise di pagi hari tepat di puncak Merapi. Tentu hal tersebut akan menjadi pengalaman mengesankan bagi kami semua. Saat kami semua beristirahat, dan aku masih asik dengan lamunanku, aku melihat bayangan Ayu melintas melewati tenda kami. Aku pun mencoba memperhatikannya. Ia benar-benar seorang diri tanpa didampingi oleh Agung kekasihnya itu. Ayu berjalan menuju sebuah tempat yang aku sendiri pun tidak tahu. Ayu sangat fokus dengan apa yang ada di depan matanya. Jangan-jangan pusaka yang dimaksud oleh Agung ada di Pasar Bubrah, pikiranku dalam hati. Ayu pun berjalan semakin jauh. Aku terus mengikutinya dari arah belakang. Aku melihat Ayu masuk ke dalam sebuah gerbang Fata Morgana. Dia tersenyum ke tempat yang ia tuju. "Aku harus segera mengambilnya," ucap Ayu lirih, namun terdengar olehku. Aku belum bisa menegur Ayu. Aku hanya bisa mengikutinya dari arah belakang. Aku harus tahu tujuan Ayu di tempat ini itu apa. Saat melintasi gerbang yang dilewati oleh si Ayu itu, aku sangat syok. Karena seketika saja aku seakan-akan berada di dalam sebuah pasar. Kondisinya sangat ramai. Banyak penjual dan pembeli di sini. Semuanya memakai pakaian adat Jawa lengkap dengan blangkon di kepala mereka. Wajah mereka sangat pucat, namun mereka sangat aktif berinteraksi satu dengan yang lainnya. Aku khawatir jika saat ini aku dan Ayu berada di Pasar Bubrah, pasar gaib yang dimaksud oleh banyak orang yang kerap kali menyesatkan para pendaki dan membuat pendaki itu menghilang. Ayu terus berjalan ke sebuah kios yang menjual perlengkapan senjata Jawa yang begitu lengkap. Ia terlihat melakukan transaksi dengan penjual tersebut tanpa adanya rasa takut. Aku benar-benar khawatir jika Ayu akan terkena malapetaka setelahnya. Aku melihat Ayu mulai berinteraksi dengan salah seorang penjual yang aku lihat. Namun dari tatapan yang terlihat dari raut wajah Ayu, ia terlihat berbeda, bukan seperti Ayu yang aku kenal. Wajahnya sayu, tatapan matanya tajam ke arah lawan bicaranya, dan bibirnya nampak begitu pucat.
Ia seperti seorang yang sedang sakit dan memaksakan diri untuk pergi. Padahal sebelumnya, kondisi Ayu itu baik-baik saja. "Saya butuh pusaka," ucap Ayu kepada penjual tersebut. "Ada beberapa hal yang harus kamu lakukan sebelum kamu mendapatkannya," ucap penjual tersebut. "Apa?" tanya si Ayu. "Bawakan sesajen ke tempat yang dikeramatkan di sini. Kemudian, kamu harus melakukan pemandian menggunakan bunga 7 rupa di salah satu sumber mata air di sini," ucap penjual tersebut. "Di mana aku bisa mendapatkan semua yang diperlukan?" tanya si Ayu lagi. "Di pasar ini, carilah," ucap penjual itu lagi. Ayu pun kemudian bergegas untuk pergi guna mencari perlengkapan yang dibutuhkannya. Karena saat ini Ayu berada di pasar gaib, yaitu pasar bubrah, tentu hal yang mudah untuk mencari segala hal yang diperlukan untuk melakukan pemujaan dengan sesajen dan melakukan pemandian dengan bunga 7 rupa dengan tujuan untuk mendapatkan pusaka yang Ayu butuhkan. Aku belum berani untuk menegur Ayu. Aku khawatir sosok Ayu yang aku lihat hanyalah jelmaan jin yang menyerupai si Ayu. Sehingga aku harus memastikan terlebih dahulu bahwa Ayu yang saat ini aku lihat adalah benar-benar si Ayu yang aku kenal. Aku pun kemudian mengikuti arah jalannya si Ayu itu. Ia mencari tempat penjual sesajen dan bunga 7 rupa. Ia mengelipir pasar gaib bubrah itu dari ujung hingga ke ujung. Akhirnya ia pun mendapati apa yang dibutuhkannya tepat di warung terakhir yang ia kunjungi. Pedagang yang menjual barang-barang yang diperlukan Ayu itu sudah sangat renta. Bahkan jika digambarkan secara usia, perempuan tua yang menjual perlengkapan yang Ayu butuhkan memiliki usia kurang lebih dari 100 tahun. "Sudah saya siapkan," ucap perempuan tua tersebut dalam bahasa Jawa. "Nenek tahu apa yang saya butuhkan?" tanya si Ayu. "Tentu saja tahu," ucap nenek itu. "Saya harus bayar pakai apa?" tanya si Ayu. "Darahmu," ucap nenek tersebut. Ayu pun kemudian menjulurkan jarinya kepada sang pedagang. Pedagang tersebut kemudian mengambil pisau kecil dan mengirisnya ke jari si Ayu hingga keluar darah. Sungguh hal-hal yang benar-benar di luar nalar manusia. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkannya, Ayu pun kemudian bergegas menuju tempat yang sangat dikeramatkan di pasar bubrah ini. Terdapat sebuah bangunan kecil yang begitu gagah di ujung pasar. Ayu kemudian meletakkan sesajen yang telah dibawanya. Tak lupa ia melakukan semedi dalam beberapa waktu. Ia seolah-olah sudah terbiasa melakukan hal serupa. Selama ini, aku memang tidak cukup mengenal sosok Ayu, sebab dia bukan dari sebagian temanku, melainkan ia adalah kekasih dari sahabatku. Aku tidak pernah berpikir bahwa Ayu akan sejauh ini. Apa aku harus kembali dan memberitahukannya kepada Agung? Ucapku dalam hati. Namun aku kembali berpikir, jika sekarang aku kembali ke tenda dan berjumpa dengan si Agung, aku khawatir akan kehilangan jejak Ayu di pasar gaib ini. Sedangkan aku sendiri merasa sangat kebingungan saat aku bisa masuk ke dunia lain seperti sekarang ini. Mungkin setelah aku berhasil membawa Ayu kembali, aku akan menceritakan semuanya kepada Agung, ucapku dalam hati lagi. Aku pun kemudian kembali fokus untuk melihat pergerakan si Ayu. Ia benar-benar menjadi sosok yang aku sendiri pun merasa tidak pernah mengenalnya.
karena sikap yang digambarkan oleh Ayu saat ini. Dan untuk saat ini, cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu, agar mengerti alur ceritanya. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.